Maksud gue, banyak seorang ibu, bahkan pasangan muda yang pengen banget punya anak, tapi giliran dia nih dikasih anak baby jelin yang selucu imut tuh lo tinggalin selama 10 hari tanpa makanan, tanpa minuman, dehidrasi sampai minggoy. Hola netizen yang tercinta. Bayi di Ohio, Amerika Serikat dilaporkan meninggal setelah ditinggal ibunya berlibur selama 10 hari. Christel Candelario dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindakannya tersebut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pasalnya, anak yang baru berusia 16 bulan itu ditinggalkan sendirian di taman bermain rumahnya Cleveland saat dirinya memutuskan melakukan perjalanan ke Detroit dan Puerto Rico. Saat kembali ke rumah, anak bernama Jaylin tersebut dalam kondisi tidak responsif, hingga kemudian Christel mencari bantuan dengan menghubungi polisi. Christel sempat menggantikan pakaian anaknya sebelum petugas tanggap darurat tiba dan menyatakan anaknya meninggal dunia. Berat badannya berkurang 3 kg dari semula sekitar 5,8 kg menurut Elizabeth Mooney, wakil pemeriksa medis di Cuyahoga. Mengacu pada catatan rekam medis anak, Hakim pengadilan setempat Brendan Sheehan mengatakan kematian balita itu bukan sekadar kehilafan dan seorang ibu sebetulnya memiliki beberapa kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Di pengadilan, dia membandingkan hukuman seumur hidup Christel Candelario dengan kurungan yang harus dialami putrinya sebelum kematiannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak pernah seumur hidup gue berharap seseorang untuk mati secara mengenaskan. Setelah gue lihat kasus ini tuh kasus yang paling gak masuk akal di kepala gue gitu ya, paling gak masuk akal. Jadi adalah si ibu ini namanya Kristen ya. Jadi dia itu melakukan vacation atau liburan ke Puerto Rico, dan dia meninggalkan anaknya ya yang umurnya baru 16 bulan di tempat tidurnya, di crib kayak gitu, di 16 bulan, tanpa makan, tanpa minum, tanpa dititipin sama orang. Dia pergi aja gitu 10 hari. Lo tahu itu anak, dia meninggal karena dia terlalu dehidrasi dan juga kelaparan. Dan ketika dia ditemukan, dia meninggal terbalut dengan semua segala macam kotoran-kotorannya dia gitu. Dan yang paling gilanya lagi, setelah si ibu biadab ini pulang ke rumah, dia kan pulang setelah 10 hari. Jadi para dokter forensik itu menemukan bahwa si anak ini meninggal mungkin di hari ke-9 gitu. Kebayang gak tersiksanya anak ini tanpa makan, tanpa minum, kedinginan, semua. Aduh, gak bisa bayangin. Terutama ya guys, jadi ada CCTV di mana CCTV tetangga ya menangkap bayi ini tuh nangis gitu loh, dan nangisnya tuh yang kayak teriak-teriak. Oh pokoknya udah deh, gua dari tadi tuh sebenarnya ini berita itu udah dari bulan Juni tahun lalu gitu ya, cuman baru di trialnya tuh sekarang, baru ada keputusannya tuh sekarang bahwa si ibu biadab itu dia di penjara seumur hidup dan tanpa ada uang yang bisa menjamin dia untuk keluar mau seberapa besar apapun. Dan menurut gue sih, kalau aku mati deh, ini orang gak layak hidup. Maksudnya gue, otak ibu macam apa sih gitu? Lu pergi jalan-jalannya terserah gitu kan, lu titip dong anak lu kalau lu emang gak bisa ngurusnya, atau lu bawa kek atau apa kek. Ini kadang-kadang yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup gue, orang macam gini kok dikasih anak gitu. Itu sih gue tuh sedih banget. Apalagi kalau kalian search, cari CCTV-nya anaknya namanya Jaylin deh. CCTV Jaylin ini dia nangis-nangis, dan gue juga heran tetangganya ini kok kenapa ya gak ada apa gitu empati gitu, mikir kenapa anak ini nangis terus gitu, dobrak kayak. Aduh pokoknya ini parah banget sih. Gue bisa berkata-kata lagi. Jadi ibu tadi tuh ninggalin anaknya yang usia 16 bulan untuk pergi liburan selama 10 hari, beneran home alone di rumah, gak ada siapa-siapa, gak ada makanan. Kasus ini sampai dibilang si hakimnya adalah ultimate act of betrayal. Kayak anak yang sebenarnya membutuhkan kasih sayang dia, masih perlu mamanya banget, cintanya mamanya banget, tapi dihianatin mamanya, ditinggalin gitu aja. Bayi 16 bulan ini tinggal di playpen-nya doang, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa air. Beneran dead because of extreme kelaparan dan dehidrasi. Dan kematian yang kayak gini adalah kematian yang sangat menyeramkan dan menyiksa.
Dari hasil forensiknya si baby Jelin ini, dia itu even bertahan hidup dari urin dan fesesnya. Di jari-jari kukunya, di mulutnya tuh ada bekas dia makan fesesnya. Sampai lemak di badannya tuh kayak hampir transparan. Karena kan kalau kita nggak ada konsumsi makanan, badan kan akan beroperasi pakai lemak kan. Dan si mamanya ini berencana untuk membela diri dengan depresi dan mental illness-nya, berharap bisa lepas. Tapi ini terlalu nggak masuk akal karena dari bukti CCTV-nya tuh ada kelihatan ada di hari keberapa dia tuh sempat pulang beberapa jam di rumah terus dia pergi lagi. Berarti dia kan kayak ngelihat proses si bayinya itu lemes, nggak ngapa-ngapain itu kan. Waktu pembelaan sidang ya, si ibu tuh masih berani ngomong kalau dia yakin Tuhan dan anaknya tuh udah maafin dia. Tapi akhirnya si hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa possibility of parole. Maksudnya kayak gak mungkin bebas lah seumur hidup dia di situ. Satu hal yang ganjil di pikiranku tuh cuman kok aneh, tetangga nggak pada nyamperin ketika si baby ini nangis. Ada yang bilang nggak semua tetangga tuh bisa dengar karena bayi nangis tuh biasa. Ada yang bilang ketika badan lagi mode kelaparan dan super lemas tuh kadang nangisnya juga nggak kenceng. I don't know, pokoknya let's pray for baby Jelin, may she rest in. Seorang ibu ninggalin anaknya yang baru umur 16 bulan selama 10 hari di rumah tanpa makanan, tanpa minuman, sampai meninggoy gara-gara dehidrasi. Dan lo tau kemana maknya? Liburan say. Gue gak habis pikir. Jadi guys, gue bulan ini habis kehilangan sesuatu yang berharga buat gue. Dan gue tuh pengen banget ya gue habis keguguran terus tiba-tiba dengerin ini berita. Maksud gue, banyak seorang ibu, bahkan pasangan muda yang pengen banget punya anak, tapi giliran dia nih dikasih anak baby Jelin yang selucu imut tuh lo tinggalin selama 10 hari tanpa makanan, tanpa minuman, dehidrasi sampai meninggoy. Dan lucunya lagi nih, gue lebih emosi daripada kasusnya Loli. Liburan, ditinggalnya liburan. Dan saat di persidangan dia membela diri dengan katanya dia punya mental illness. Apa sih? Baby blues. Hah? Ya gue tahu ada baby blues tapi nggak kayak gitu juga loh. Dan kabarnya katanya dia tuh nggak nikah sama pasangannya. Jadi kayaknya dia itu bukan suami istri tapi dia punya anak. Anaknya udah umur 16 bulan. Ya lucu banget anaknya baby Jelin. Terus tiba-tiba meninggoy perkara dia mau liburan 10 hari ditinggal. Lu bisa tahu gak sih? Itu sama aja 1 tahun 4 bulan. Ditinggalin di keranjang di dalam kamar tanpa makanan, tanpa minuman, dan ditemuin dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lo tahu nggak yang namanya dehidrasi, kelaparan itu adalah penyiksaan yang bener-bener menyiksa diri banget. Berarti kata nih, orang tuh kalau lagi puasa ya dari jam 4 pagi kan kalian sahur ya kan, kalian bukanya jam 6, itu yang ditahan apa? Minum, kehausan. Gimana selama 10 hari itu bayi bertahan, sampai katanya tuh dia tuh kayak di bibirnya ada bekas-bekas dimana dia meminum air liurnya kembali gitu-gitulah. Pokoknya yang ngenes sih, ngenes. Lewat gak di FYP kalian? Gue udah gak begitu emosi banget sama kisahnya Loli, tapi gue emosi banget sama ini. Tapi untungnya aja nih ya, untungnya aja ini gak terjadi di Indonesia, tapi tetap aja jahat. Dan lo tau gak apa yang dikatain di ibunya ketika di pengadilan? Katanya dia bilang, Tuhan sama anak aku di atas sana udah maafin apa yang udah aku perbuat. Dan akhirnya tapi dia dihukum seumur hidup dia. Semoga pengadilan benar-benar bertindak seadilnya. Gila, justice for baby Jelin. Kasian banget sumpah. Kasian, gue gak habis pikir. Maksud gue kayak, lu bisa bayangin gak 16 bulan itu bayi nangis-nangis kelaparan, kehausan. Terus tetangganya juga gak ada yang denger. Sedih banget sumpah. I don't know apakah kalian sudah mendengar berita ini, but ada seorang ibu di Ohio yang meninggalkan anaknya sendiri. Anak masih kecil, saya pikir seumuran Ruby. Dan dia pergi holiday, pemirsa. Menurut polisi bahwa dia pergi holiday dengan teman laki-laki. Oh my gosh. Saya berusaha sekuat mungkin untuk tidak menonton video ini ketika dia pop-up di For You page. But just now, dia diberikan sanksi seumur hidup di penjara. Ini anak ditinggalkan oleh ibunya 10 hari tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa... Who do that? I mean, you're a mom. I'm sorry. Ini video-video seperti begini bikin hati saya kayak super sedih, especially saya mempunyai 4 anak, yang paling bungsu seumuran mungkin dengan ini anak. I cannot imagine tangisan anak ini ketika meminta makanan atau minuman dan tidak ada orang di sekitaran dia gitu loh. Menurut hakim bahwa anak ini meninggal tidak lama setelah ibunya datang. So can you, oh
my gosh, pemirsa. Oh my gosh. Kekuatan anak ini untuk bertahan hidup, untuk mau ada orang yang datang menyelamatkan dia, ini sangat kuat. Ini pendapat saya saja ya. Saya pikir bahwa kalau Anda sudah berencana membunuh seseorang dengan caramu seperti begitu, maka hukumanmu seharusnya seperti yang Anda lakukan kepada orang lain. Because it's not fair untuk orang-orang seperti kita yang membayar pajak untuk manusia-manusia seperti begini. I mean yes, mereka masuk penjara, but segala sesuatu yang mereka pakai di penjara itu dia dari uang pajak yang kita kasih. Dan tidak adil untuk orang yang nyawanya mereka sudah ambil. Why? Why seumur hidup di penjara? Why? Why? Berita-berita seperti begini bikin hati saya paling sakit. Apalagi orang tua sendiri yang bikin ke anak. Rest in peace, baby.